students, welcome back with me Teacher Lisbeth. Hari ini kita akan kembali belajar lagi anak-anak teacher. Teacher berharap semua anak-anak teacher tetap semangat. Nah, hari ini kita akan belajar tematik yaitu subtema 3 pembelajaran yang keempat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, it's better for all of me students to prepare yourself. We want to pray to our God. Today, our friend will be lead our prayer for today. Who is that? Let's see. Grace Stella, you lead our prayer for today. Oke, Grace akan memimpin doa kita sebelum belajar. Nah, tapi sebelum kita berdoa, teacher mau sampaikan. Nah, berhubung Grace adalah agama Katolik, nah setiap kita yang beragama Katolik sebelum dan sesudah berdoa pastinya menggunakan tanda salib. Nah, untuk anak-anak teacher yang beragama Katolik, silahkan lakukan apa yang sesuai dengan agama Katolik. Nah, untuk anak-anak teacher yang non-Katolik, kamu juga ikuti sesuai agama kamu, cara berdoa sesuai dengan agama kamu masing-masing ya. Nah, itu salah satu cara kita menghargai teman kita. Nah, kamu berbeda dengan teman kamu cara berdoanya, tetap kita saling menghargai sesuai dengan pengamalan sila kedua. Nah, kita mulai berdoa ya. Let's pray. Let's pray. In the name of the Father, and of the Son, and of Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, we thank you for your blessing today. Now we are going to study. Please bless us and guide us. Please open our heart and our thinking so our activity can run well. Thank you, Jesus. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of Holy Spirit. Amen. Oke, hari ini langsung saja kita di subtema 3 pembelajaran 4. Nah, di pembelajaran 4 ini kita masih tetap mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan daripada hewan. Nah, langsung saja. Let's see. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari cara pertumbuhan dan perkembangbiakan hewan. Dan cara perkembangbiakan hewan juga berbeda-beda. Dan tahapan perkembangbiakannya pun pasti berbeda-beda. Nah, dan bahkan alat pernapasan hewan pun pasti berbeda-beda dan juga ada yang sama. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah pelajari tahapan perkembangbiakan daripada hewan apa saja. Kemarin tahapan perkembangbiakan hewan apa saja yang sudah kita pelajari? Yes, that's right. Nah, yaitu bebek. Nah, tahapannya bagaimana? Mulai dari telur sampai dengan bebek dewasa. Nah, setelah itu hewan apa lagi? Oke, yes, that's right. Ikan juga. Nah, ikan juga seperti itu, memiliki tahapan perkembangbiakan yang dimulai dari telur sampai ikan dewasa. Nah, ikan dewasanya nantinya akan bertelur, menghasilkan telur yang bahkan sampai ribuan telur. Nah, begitu juga dengan ayam. Cara perkembangbiakan daripada ayam. Nah, masih ingat kan anak-anak teacher? Oke, hari ini tahap perkembangbiakan hewan selanjutnya adalah, mari kita baca sama-sama ya anak-anak teacher. Sekalian dibuka juga bukunya halaman 81. Hujan baru saja berhenti. Nina duduk di teras sambil menikmati udara sejuk setelah hujan. Pandangan Nina tiba-tiba tertuju kepada katak yang sedang meloncat-loncat di dekat kolam teras rumah Nina. Nina teringat akan penjelasan Bu Guru tentang daur hidup katak. Nah, kalau dikatakan daur hidup, let's see.
Daur hidup adalah tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Nah, itu dia arti daripada daur hidup. Nah, daur hidup itu adalah tahapan perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Nah, sama seperti bebek tadi. Nah, apa yang ada perubahannya dari bebek tersebut? Apa saja perubahannya mulai dari telur sampai dengan bebek dewasa? Nah, sekarang ayo amatilah daur hidup katak berikut. Nah, di sini kita boleh perhatikan daur hidup daripada hewan yaitu katak. Nah, kira-kira daur hidup katak dimulai dari apa ya? Oke, nah apakah berudu kaki duluan? No. Apakah langsung katak berekor? No. Apakah berudu yang pertama? No. Oke, now let's see. Nah, daur hidup daripada katak itu dimulai dari telur. Nah, dimulai dari telur. Nah, sama seperti ikan juga, jika katak bertelur pasti lebih banyak telur yang dihasilkan. Nah, dimulai dari telur, kemudian telur ini akan berubah menjadi berudu. Nah, menetaslah telur ini menjadi berudu atau yang biasa kita sebut kecebong. Nah, setelah itu perubahan yang terjadi pada berudu ini adalah menjadi berudu berkaki. Apa anak teacher? Yes, berudu berkaki. Nah, perubahan apa lagi yang terjadi setelah berudu berkaki? Nah, kemudian berubahlah menjadi katak berekor. Nah, setelah beberapa hari kemudian, perubahan yang terjadi adalah katak berekor. Nah, setelah katak berekor ini, kemudian tumbuhlah menjadi katak dewasa. Nah, katak alat pernapasannya, katak ini bernapas dengan paru-paru dan kulit. Nah, inilah dia daur hidup daripada katak. Nah, sudah diamati kan anak-anak teacher? Oke, thank you. Setelah mengamati gambar, bacalah teks penjelasan daur hidup katak berikut. Nah, seperti yang sudah teacher jelasin tadi, bahwa katak hidup di air dan di darat. Benar nggak? Yes, that's right. Katak bertelur di air. Telur tersebut menetas menjadi berudu atau kecebong. Berudu bernapas dengan insang. Berudu lalu berkembang menjadi katak berekor. Setelah itu ekor katak akan menyusut dan lama-kelamaan menghilang. Nah, itu dia katak berekor. Lama-lama ekornya ini akan menyusut dan akan menghilang. Nah, katak berekor kemudian tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa hidup di air dan di darat. Katak dewasa bernapas dengan paru-paru dan kulit. Nah, kalau berudu tadi bernapas dengan insang. Nah, setelah katak dewasa bernapas dengan paru-paru dan kulit. Oke, anak-anak teacher, sampai di sini mengenai daur hidup katak sudah paham ya, anak-anak teacher? Oke, nah kamu di rumah jika kamu
melihat ada di sekitar kamu ada hewannya yaitu katak, kamu boleh amati katak tersebut. Nah, itu boleh menambah pengetahuan kamu. Nah, yang selanjutnya adalah di sini setelah kita baca teks tersebut, kita akan diajak menulis kembali daur hidup katak menggunakan kalimat sendiri. Nah, kalau tadi sesuai dengan penjelasan teacher, sudah ada teacher jelasin, kamu boleh rangkum dari yang sudah teacher jelasin itu menggunakan kalimat kamu sendiri. Mari belajar menggunakan kalimat sendiri, memperluas pengetahuan kita untuk menulis kalimat sendiri sesuai dengan apa yang kamu pikirkan berdasarkan daur hidup daripada katak ini. Nah, dapatkah kamu menceritakan kembali daur hidup katak? Tuliskan pada kotak yang disediakan dengan kalimatmu sendiri. Nah, kalimat sendiri ya, tapi tetap penjelasannya tentang daur hidup katak. Contohnya nih, teacher kasih contohnya dari gambar yaitu tahapan pertama yaitu telur. Nah, contohnya nih teacher buat kalimat sendiri nih. Tahap pertama yaitu dimulai dari telur. Telur katak umumnya ditemukan secara berkelompok karena disatukan oleh semacam gel. Nah, pernah lihat telur katak nggak anak-anak teacher? Siapa pernah lihat telur katak? Oke, nah nanti boleh diamati ya. Nah, telur tersebut semacam gel, seperti dia jelly gitu ya. Kalau kamu kenal dia seperti biji selasih yang ada pada minuman ya. Nah, dia seperti gel, jelly-jelly gitu, agak bening-bening gitu. Nah, itu dia telur katak. Dan setelah beberapa hari, telur tersebut akan menetas menjadi berudu. Nah, itu dia cerita berdasarkan tahap pertama. Nah, kamu boleh berikan kalimatmu yang lain yang kamu ketahui tentang telur katak. Nah, siapa pernah melihat sampai katak dewasa ini? Siapa ayo? Siapa pernah melihat mulai dari telur, berudu, berudu berkaki, katak berekor sampai katak dewasa? Siapa pernah? Atau ada yang pernah pegang nggak? Wow, pasti ada yang berani, ada yang tidak berani. Nah, kita lanjut ya, nanti kerjakan ya di halaman 82. Nah, itu dia tadi mengenai daur hidup daripada katak. Nah, pada saat kita mengamati katak tersebut, nah di sini teacher mau menjelaskan tentang saran ya, tentang saran yang baik kepada teman. Nah, contohnya nih di halaman 84. Boleh diperhatikan sama-sama ya. Ibu guru meminta siswa mengumpulkan tugas. Namun Made tampak panik. Ia ternyata lupa membawa buku tugasnya. Tony merasa sangat sedih. Tony mencoba menghibur Made. Nah, di sini ada percakapan tentang Made dan Tony. Yang mana Made dia lupa membawa buku tugasnya. Nah, siapa nih anak-anak teacher yang kadang lupa bawa bukunya? Nah, kita baca saja percakapannya. Kamu boleh bergantian dengan keluarga kamu yang ada di rumah secara bergantian ya. Nah, kita mulai dari Made. Padahal aku sudah mengerjakan tugasku, Ton. Mengapa bisa tertinggal, Made? Tadi pagi aku terburu-buru dan lupa membawanya. Memangnya kamu tidak menyiapkan bukumu sejak malam hari ya, Made? Tidak, Ton. Aku baru menyiapkan buku pelajaran pagi hari sebelum berangkat. Ya sudah, Made, jangan sedih ya.
Sekarang sebaiknya kamu berkata jujur kepada ibu guru. Iya, Ton, saya akan berterus terang kepada ibu guru. Kamu sebaiknya menyiapkan buku pelajaranmu sejak malam hari supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Iya, Ton, terima kasih atas saranmu. Nah, berdasarkan percakapan yang sudah kita baca, apa saja saran Tony kepada Made kira-kira ya? Apa ayo? Apakah kamu setuju dengan saran daripada temannya ini? Oke, kira-kira yang mana ya sarannya? Nah, ketika Made ketinggalan buku nih, kemudian Tony memberikan saran kepada Made. Saran itu adalah hal yang baik untuk kita perbaharui jika kita memiliki kesalahan. Nah, saran yang kita berikan itu untuk membuat kita semakin lebih baik lagi. Nah, kira-kira sarannya Tony di sini adalah, di sini Tony menyatakan kamu sebaiknya menyiapkan buku pelajaranmu sejak malam hari supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Nah, di sini Tony memberikan saran kepada Made supaya kedepannya tidak terulang lagi. Harusnya menyiapkan buku pelajaran itu sejak malam hari. Sama seperti anak-anak teacher mempersiapkan buku di malam hari supaya tidak terburu-buru di pagi hari. Nah, itu dia saran daripada Tony. Nah, pada saat kita memberikan saran kepada teman kita, apa yang harus kita lakukan? Nah, Tony di sini memberikan saran yang baik kepada Made, memberikan saran yang baik kepada teman, menunjukkan rasa peduli dan sayang kita kepada teman. Ketika memberi saran, kita sebaiknya menggunakan kalimat yang santun agar teman tidak tersinggung. Nah, ketika kamu memberikan saran kepada teman kamu, tetap kamu menyampaikannya dengan menggunakan kalimat yang santun, menggunakan kalimat yang sopan, supaya teman kita tidak tersinggung, tidak sakit hati dengan saran yang kita berikan. Tidak boleh dengan cara marah-marah. Nah, tapi kita harus sampaikannya dengan sopan, dengan baik, supaya teman kita dapat menerima saran baik itu dan dapat dilakukan. Nah, kira-kira kalau anak-anak teacher ini pernah kasih saran gak sama temannya? Pernah gak? Kira-kira saran apa yang pernah kamu berikan kepada teman kamu? Nah, jika kamu pernah memberikan saran atau pernah mendapatkan saran dari teman kamu, kira-kira bagaimana ya? Let's see. Kamu boleh kerjakan, ayo berlatihnya, yaitu di halaman 85. Nah, dikerjakan halaman 85 ya. Dan kemudian untuk perkaliannya adalah yaitu perkalian 4 dan perkalian 5. Nah, sama seperti kemarin yang belum kirim perkalian 3, teacher tunggu ya. Nah, kali ini perkalian 4 dan 5 teacher tunggu sampai hari Senin ya, 3 Agustus 2020. Sama seperti perkalian 3, kamu buat perkalian 3 versi tematik ya, dan juga versi maths. Nah, jadi anak-anak teacher paham dalam tematik atau matematika dan juga maths ya, supaya anak-anak teacher lebih semangat dan lebih cerdas lagi dalam belajar. Nah, I think that's all my students. Thank you. Dan yang untuk stars hari ini anak-anak teacher adalah, let's see. Nah, ini dia anak-anak teacher yang mendapatkan
mendapatkan stars, 20 stars hari ini. Clap your hands. Nah, untuk anak-anak teacher yang lain, teacher tunggu ya. Teacher tunggu hasil kuisnya. Ayo anak-anak teacher yang sudah mendapatkan stars hari ini, silakan langsung isi star book kamu ya, tulis tanggalnya dan juga stars yang kamu dapatkan hari ini. Nah, untuk kuis kita hari ini, Teacher Lisbeth akan tunggu videonya per kalian 4 dan 5. Itu kuis kita dan teacher akan memberikan starsnya minggu depan. Oke, thank you. Semangat ya. Alright my students, that's all our meeting for today. I hope all the students can do our exercise. Before that, let's pray first. For Grisela, lead our prayer. Let's pray. Let's pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, we thank you for guiding us in our lesson. Now we have a right study. Please bless us so that we can understand our lesson. Bless our teacher, bless our parents. Thank you, Jesus. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, thank you, Grace. Now, for all the students, until here our meeting for today. See you next time, and God bless you. Goodbye.